Jumpa lagi di Ardu TV. Ya, printer yang sebelah saya ini kelihatan besar ya. Ya, ini memang ukurannya lebih besar dari kebanyakan printer yang digunakan di rumah. Karena ini adalah sebuah printer bukan untuk kertas folio atau A4. Ini untuk kertas A3. Iya, yang ukurannya itu 2 kali lipat dari A4. Jadi wajar dong kalau ukuran printernya besar seperti ini. Ya, jadi sekarang mari kita bahas printer A3 dari Brother yang satu ini. Ya, ini adalah Brother MFC J3540DW, sebuah printer inkjet multifungsi A3 yang baru saja dirilis. Perangkat ini disebut multifungsi karena bisa melakukan print, scan, dan copy. Dan sesuai dengan sebutannya atau namanya, tentunya dia bisa menangani kertas sampai ukuran A3. Printer ini hadir dengan teknologi yang disebut Brother sebagai Maxi Drive. Tintanya juga sudah mengusung teknologi baru, jadi cocok untuk lebih banyak kebutuhan pencetakan di sini ya. Nah, fiturnya juga melimpah, termasuk diantaranya email print dan juga ada auto maintenance mode. Mari kita mulai pembahasan printer ini dari paket penjualannya dulu. Di sini kita bisa lihat tentunya ada unit Brother MFC J3540DW. Ada kabel, ada 3 buah kabel power dengan ujung yang berbeda-beda nih ya. Lalu ada set kabel line in telepon. Kemudian ada kabel USB Type A to Type B. Lalu ada ink cartridge-nya. Ada black, cyan, dan magenta, lalu ada yang yellow juga. Kemudian ada paket dokumen. Dimensi printer ini adalah 576 x 477 x 305 mm. Jadi ukurannya memang besar dan bobotnya 19,8 kg. Ya, karena biasanya printer seperti ini digunakan di kantor, penggunanya biasanya udah menyiapkan tempat khusus untuk menempatkan si printer ini. Jadi ukuran besar dan bobotnya harusnya nggak masalah. Kan yang penting bisa ngeprint A3. Ya, body printer ini menggunakan warna putih dan abu-abu tua. Oke, mari kita lihat di area yang berwarna abu-abu tua di sisi depan printer ini ada control panel dari printer ini. Di control panel ini terdapat LCD 2,7 inci touch panel, ada numpad dan ada tombol power. Pengendalian langsung printer semuanya dilakukan lewat touch panel, jadi tidak ada tombol pengendali yang lain. Jadi di sini nggak ada tombol pengendali yang lain ya untuk mendukung operasionalnya. Sementara untuk numpad ini berfungsi untuk input angka ke touch panel jika dibutuhkan, serta untuk fitur fax juga. Ya, ada fitur faxnya di sini ya. Lalu di bawah control panel itu masih ada area dengan warna abu-abu tua. Ada output tray di situ. Ada bagian dari output tray itu yang bisa ditarik ke arah luar. Fungsinya tentu saja sebagai penahan kertas yang keluar dari printer. Kapasitas output tray ini sampai dengan 50 lembar kertas A3 80 GSM atau 100 lembar kertas A4 80 GSM. Lalu di bawah output tray ada input tray dengan bentuk kaset. Kapasitas tray ini sampai dengan 250 lembar kertas 80 GSM. Tentu saja kaset ini bisa menampung kertas hingga A3 juga ya. Di bagian dalam kaset ini ada mekanisme penahan keras untuk membantu kertas tetap ada di posisi yang seharusnya. Masih di sisi depan printer, di area kiri ada satu port USB Type A. Ini berguna untuk memasang storage berbasis USB. Kita bisa mencetak langsung foto atau gambar dengan format JPEG yang ada di dalam storage itu. Storage juga bisa digunakan untuk menyimpan hasil scan nih ya. Lalu di area kanan sisi depan terlihat ada tempat cartridge tinta dari printer ini. Untuk mengakses cartridge ini tentunya kita harus membuka dulu covernya dengan cara seperti ini. Printer ini menggunakan 4 buah cartridge yaitu black, cyan, magenta, dan yellow. Di tempat pemasangan cartridge ada penutup khusus yang disediakan Brother saat cartridge belum terpasang. Kita tentu saja harus melepas dulu penutup ini ya. Tapi jangan dibuang penutup ini. Penutup ini bisa disimpan dalam printer dan suatu saat dia bisa dipakai lagi kalau dibutuhkan. Misalnya saat kita lagi pindahin printer ke tempat lain. Brother merekomendasikan untuk melepas semua cartridge dan memasang lagi penutup khusus tempat cartridge-nya. Beralih ke sisi atas ada ADF atau Automatic Document Feeder untuk scanner dari perangkat yang satu ini. Ada input tray untuk ADF dan tentu saja bisa menampung kertas hingga ukuran A3 juga. Di tray ini ada penahan kertas yang berguna untuk memposisikan kertas hingga tidak miring saat ditarik oleh si
ADF-nya. ADF ini memiliki kapasitas sampai dengan 50 lembar kertas 80 GSM. Perangkat ini juga mempunyai scanner flatbed yang bisa diakses dengan mengangkat ADF. Terdapat petunjuk posisi kertas di sekeliling scanner flatbed ini. Ini untuk membantu kita meletakkan kertas di posisi yang benar saat di-scan. Tentunya di flatbed ini juga support kertas A3, jadi semuanya serba A3 di sini. Lalu bagian scanner ini juga secara keseluruhan juga bisa diangkat untuk mengakses bagian dalam dari printer. Nah, konektor pendukung penggunaan perangkat ini ternyata di dalam sini ya. Di area kanan depan ada konektor line in untuk fax beserta dengan konektor untuk line extension. Sementara di area tengah ada konektor USB Type B dan ada Ethernet. Ada jalur khusus untuk kabel-kabel yang terpasang ke konektor-konektor tersebut. Semua kabel akan keluar dari sisi belakang printer. Nah, di belakang scanner ini ada manual feed slot untuk printer. Ini berguna kalau kita butuh mencetak dengan kertas yang berbeda ukuran dengan yang ada di kaset. Kapasitasnya hanya 1 lembar saja dan tetap dia bisa A3 juga. Cuma mungkin ketebalannya aja yang beda. Konektor power untuk perangkat ini ada di sisi belakang di area kanan bawah atau kiri bawah kalau kita melihat printer dari sisi depan. Di sisi belakang ini juga ada bagian yang bisa dibuka untuk membereskan paper jam. Nah, kurang lebih seperti itu ya wujudnya si printer Brother MFC J3540DW ini. Untuk spesifikasi, resolusi cetak maksimalnya adalah 4800 x 1200 dpi, print speednya up to 28 IPM di mode normal atau up to 35 ppm di mode eco. Dia mendukung 2 side printing sampai A3. Scanning resolusinya 1200 x 2400 dpi untuk flatbed dan 600 x 600 dpi untuk ADF. Untuk copying, reduction enlargementnya 25% sampai 400%, sementara maximum number of copies adalah 999. Untuk fax, dia mendukung sampai ukuran A3, mendukung PC fax melalui network atau USB. Untuk interface dia lengkap banget, ada USB 2.0, Wi-Fi 4, Wi-Fi Direct, Ethernet, dan untuk konsumsi dayanya maksimum hanya 29 watt saat beroperasi. Untuk consumables-nya atau tintanya dia pakai Ink Benefit Cartridge. Ini menggunakan tinta pigment untuk semua warna, jadi hasil cetakannya benar-benar terlihat tajam. Bahkan bisa digunakan untuk mencetak barcode dengan rapih di sini ya. Hasil cetakannya juga cepat kering dan tidak mudah luntur kalau kena air. Cartridge untuk printer ini tersedia dalam ukuran standar tilt. Untuk standar tilt, Brother mengklaim kalau satu cartridge bisa digunakan untuk mencetak sampai dengan 550 lembar. Oke, sekarang kalau menggunakannya seperti apa? Nah, gini ya. Saat pertama kali dinyalakan, cukup ikuti saja petunjuk yang muncul di layar printer untuk setup awal. Kita juga akan diminta untuk memasang cartridge tinta. Panduan akan muncul di layar LCD dari printer ini untuk pemasangan cartridge atau kalau dibutuhkan, baca dulu buku panduan yang disediakan dalam paket penjualan printer untuk pemasangan dengan baik dan benar. Setelah setup awal selesai dan cartridge sudah dipasang, kita bisa melanjutkan dengan hal-hal lain sesuai dengan bagaimana kita ingin menggunakan printer ini. Kita bisa menghubungkannya ke jaringan lokal lewat Wi-Fi atau kabel Ethernet, sehingga printer ini bisa diakses oleh desktop, laptop, atau bahkan smartphone dan tablet dalam jaringan lokal kita. Ini akan sangat memudahkan ya kalau printer bukan cuma akan digunakan oleh satu orang saja dari satu perangkat saja. Jadi rame-rame makanya. Ya, tadi kan seperti bahas ya, untuk penggunaan di kantor. Tapi tentunya Wi-Fi Direct juga tersedia dan bisa digunakan kalau dibutuhkan. Misalnya saat jaringan Wi-Fi di kantor bermasalah atau memang nggak mau disambung ke jaringan Wi-Fi. Dan kita juga bisa menghubungkan printer ini langsung ke komputer melalui USB. Kalau butuh menggunakan fitur fax, cukup hubungkan kabel telepon ke line in printer ini. Sementara itu untuk print dan scan, kita bisa mulai dari perangkat yang terhubung ke printer. Ada software dari Brother yang bisa digunakan di desktop, laptop, smartphone, dan tablet untuk print dan scan dari printer multifungsi ini. Gunakan saja sesuai kebutuhan ya. Sementara untuk print dan scan melalui storage USB, kita bisa menggunakan layar yang ada di printer untuk mengakses fungsi tersebut. Kalau butuh print, tinggal pilih file yang akan di print. Sementara untuk scan, tinggal pilih opsi untuk menyimpan ke storage USB. Email print juga bisa digunakan oleh printer ini. Jadi walaupun kita tidak berada di dekat printer, kita bisa memerintahkan printer ini untuk mencetak dokumen, foto, dan lain sebagainya lewat email. Ya, mau nyetak dari Bali, kantor di Jakarta? Bisa ya. Nah, untuk scan ada juga opsi untuk langsung mengirim hasil scan dari printer ke email, cloud storage, bahkan FTP sesuai dengan setting dari penggunanya. Untuk copy, kita bisa melakukan pengaturan parameter copy langsung dari layar. Jadi sangat memudahkan ya untuk mengoperasikan si printer ini. Nah, sekarang untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh lagi mengenai printer A3 ini beserta fungsinya di masa sekarang, mari kita ngobrol dengan seorang arsitek yang terkenal di YouTube dari review arsitektur rumah yang dibawakannya. Ya, dia memang membutuhkan printer semacam ini untuk kesehariannya.
Nah, sekarang kita udah bareng dengan Bro Hilman di sebelah saya nih. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Deddy. Makasih loh udah Wah, mau nelfon-nelfon. perlu karena butuh tahu dari ahlinya kalau pakai printer ini gimana nih. Jadi Oh gitu? gini, kita tuh Hmm. penasaran sebenarnya. Kan udah nyobain ya, udah nyobain pakai si printer ini ya. Oh, make sekarang sehari-hari? Oh, pakai sehari-hari. Nah, Hmm. kalau di dunia arsitektur, spesifik untuk arsitektur ya, Hmm. kegunaannya printer multifungsi bisa A3 semua ini apa sih sebenarnya? Harus banget gitu A3 gitu. Oh harus Mas, kalau misalnya kita kan dari zaman kuliah itu kan biasa gambar ya, pasti ada kertas gitu. Mm, Jadi kalau buat saya tuh presentasi dengan kertas tuh tetap yang terbaik sih. Jadi kalau zaman Oke. sekarang kan ada pandemi, pakai Zoom, pas segala macam, tapi buat saya Ya. tetap kalau presentasi pakai kertas tuh yang terbaik, yang lebih gampang, kita bisa coret-coret segala macam. Nah coret-coretnya itu kan pasti di depan klien Mas. Nah itu Ah, presentasi kan depan klien pasti kan. Nah kalau misalnya sekarang kita punya printer yang hasilnya jelek, di depan klien mm, kita malu, buntut-buntutnya jadi nggak deal ya. kan, wah sayang juga nih proyeknya gitu kan. Kalau kalau menurut saya sih itu sih gunanya printer A3 ya, jadi besar gitu. Nah, habis itu kalau gambar kerja itu kan ada dua sekarang Mas, ada yang di A4 atau di A3 nih. Kalau di A3 itu tukang-tukang di lapangan itu kan ada Mm. yang tua, ada yang muda gitu kan. Nah, yang tua-tua itu dia harus harus ngeliatin di kertas besar gitu. Nah, Masalah sedangkan mata ini ya. Heeh. Nah, kalau Oke. misalnya ya karena kan gambar tulisan-tulisan, Ya, kecil-kecil ya. hitung-hitungannya itu kan kecil, Mas. Iya, Yang apa, kecil-kecil. panjangnya, lebarnya, segala macam itu kecil. Nah, sedangkan kalau pengawas kita kan lebih muda nih. Pengawas itu kan dia mobile. Nah, kalau dia mobile Mm-mm. itu dia harus bawa yang A4 nih, supaya nggak terlalu Nah, makan tempat. Nah, jadi lebih kita gampang butuh ya bawanya ya. kita kita butuh printer yang bisa A3 ya bisa A4. Kurang lebih sih kayak gitu, Mas. Nah, habis itu kalau kita udah ngerjain satu proyek itu udah selesai, lo Mas bayangin deh, Ah, misalnya Mas mau bikin rumah sama saya, kita ketemu kan beberapa ah, kali. Saya pasti bawa kertas banyak tuh ganti, kita coret-coret, Mas bilang gini gini, saya ganti, besoknya saya print iya. lagi, ketemu Mas lagi. Ah, Itu kan kertasnya banyak ya. Habis mm-mm. itu setelah akhirnya kita udah deal, udah bagus semua gambarnya, saya mesti cetakin dua buku Mas buat Mas. Ada buku yang Iya, iya. A3 sama buku yang A4. Nah, itu kan banyak tuh. Satu Mm-mm. rumah itu sekitar 30 lembar sampai 40 lembar. Itu Mm-mm. banyak banget. Nah, di lapangan juga begitu, kita juga mesti cetakin buku-buku nih. Buku Nah, lagi, iya. buku lagi. Nah, buku itu Mas tahu lah kalau cuaca lagi hujan apa segala Iya, macam. Nah, itu kan iya, pasti bukunya jadi rusak tuh. Mau iya, nggak mau kita mesti iya, iya. ngeprint lagi. Nah, bayangin ya Mas, kalau misalnya sekarang kita harus ngeprint di luaran gitu ya, di Heeh. tempat-tempat printer di luar, pasti kan mahal banget. Jadi buat Iya. saya punya printer yang keren, yang bisa A3 sama A4 kayak Brother ini, itu investasi yang bagus banget sih. Oke, oke. Jadi itu pentingnya yang multifunction A3 nih ya, pentingnya di situ. Justru Pentingnya kepakainya setiap hmm, hari ya. Satu pakai project tiap aja hari kalau Mas. jalan, iya, kalau satu project aja jalan 6 bulan itu ngeprintnya aja masih bisa berulang-ulang ya. Mungkin sebulan sekali masih ngeprint lagi yang baru supaya detail-detailnya masih jelas gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu sih Mas. Emang bener-bener ya senjata utamanya arsitek sebenarnya tetap kertas sih. Tetap kertas ya. Ya kalau di Iya, lapangan paling mudah seperti itu. Ya nggak mungkin iya, juga ya site plan baru baru dibangun gitu udah ada listriknya belum tentu ada gitu ya. Kertas iya. andalannya jadinya. Betul, Kertas betul, betul. andalannya dicoret-coret segala macam ya kurang lebih kayak gitu sih Mas. Itu tetap yang terbaik lah. Tetap yang terbaik. Gitu. Oke, Mm. nah sekarang berarti kan dari dulu pakai printer A3, ya kan? Ya. Nah, Mm. kalau dengan yang satu ini, dari teknologinya apa nih yang langsung terasa beda dari printer-printer sebelumnya nih? Oh, jadi gini Mas, kalau saya kan ngikutin Mas Dedi sering juga nih, gadget-gadget saya suka banget gitu. Jadi saya beli printer tuh salah satu referensinya Mas Dedi nih. Nah, kita tuh dulu punya printer A3 yang besar. Habis itu Mm-mm. kan zaman dulu kan gede-gede tuh Mas. Habis itu kita Iya. juga punya yang A4 nih. Nah, Mm-mm. habis itu dia kan makan tempat tuh. Jadi ya mejanya juga jadi butuh besar lah. Nah, habis itu ya kalau Mm-mm. dengan adanya si Brother ini kan dia udah A3 dan udah A4 nih. Jadi udah Mm-mm. komplit lah satu printer udah bisa A3 sama A4. Nah, Iya. yang kerennya lagi tuh dari printer si Brother ini tuh dia ada dua tray terpisah, Mas. Jadi ada tray di atas, Oke. ada tray di bawah. Jadi kertas A3 sama A4 ini tuh bisa dipisah lah gitu. Jadi kita nggak perlu, Oh, oke. ya kan nggak perlu ganti-ganti kertasnya Iya, gitu kan nggak perlu repot ganti-ganti ya. kertas ya. Repot banget. Jadi udah ada dua tray itu sih yang paling mantepnya. Habis itu yang kedua, Mas tau lah kalau arsitek itu masa Mas datang ke kantornya nggak rapi gitu kan. Orang mau bikin Iya. rumah
apa kantor arsiteknya nggak rapi gitu. Nah, arsitek itu paling benci banget sama kabel-kabel yang seliweran, Mas. Bener kan? Ya, Nah, ya, jadi ya, kayak ya, ya. misalnya kayak kantor kita nih kan sekarang ada 3 lantai. Kita taruhnya printer itu di lantai 2, Mas. Bayangin kalau misalnya kita mesti tarik-tarikin kabel ke atas kayak ini, bobokin plafon, capek banget kan. Nah, sekarang karena si brother ini udah pakai wireless, itu jadi enak banget, Mas. Jadi kita tinggal taruh, sambungin internet, habis itu bisa sambung mesh lagi. Saya juga tahu mesh itu kan dari Mas Dedi nih. Nah, itu ternyata segampang itu digabungin sama mesh. Gampang itu ya ternyata ya. Gampang itu, Mas. Jadi udah kita pencet-pencet ya. Saya kan juga nggak agak gaptek lah. Tapi kita belajar di YouTube cara-caranya 7 menit udah bisa kepasang semua dan enak gitu. Wirelessnya itu sih yang enak. Jadi kabelnya itu rapi gitu, nggak ada kabel-kabel sama sekali di seliweran. Kalau lebih sih gitu, Mas. Habis itu yang nomor 3 yang paling topnya itu adalah tintanya murah, Mas. Tintanya murah. Tintanya murah, oke. Iya, iya. Tintanya murah. Tintanya itu murah, itu kan penting banget, Mas. Ya dengan pekerjaan kayak gini yang ngeprint mulu. Habis itu bedanya gini, kalau misalnya di kantor-kantor yang bukan arsitek itu mungkin mereka ngeprint bisa pakai yang kualitasnya yang nggak paling bagus ya, atau yang bahan yang draft gitu ya. Tapi kalau kita kan nggak bisa, Mas. Kita kan mesti yang tetap yang bagus lah. Gitu. Nah, itu nggak kan ada gunanya draft harus, itu, nggak ada gunanya. nggak bisa draft deh pokoknya. Jadi tintanya harus benar-benar yang oke, dan tintanya murah gitu. Nah, bisa yang kerennya itu dia bisa print, scan, sama copy. Nah, copy itu penting juga, Mas, karena kita kan misalnya lagi buru-buru nih, kita udah ada gambarnya nih, malas buka komputer lagi kan, malas buka handphone walaupun itu wireless ya, dia tinggal ambil, dia bisa scan dan bisa di copy gitu. Dan ngopinya itu A3 loh, itu kan jarang ya. Ngopi di A3, ya betul. Ngopi di A3 itu yang paling kerennya sih, salah satu yang paling keren lah. Gitu, Mas. Sih. Jadi fitur barunya ini kepake banget, dan apalagi tintanya ya, yang model pigment gini, jadinya tajam gitu ya kelihatannya ya, rapih banget gitu. Iya, rapi banget. Kalau hasil gambarnya rapi banget, tapi kan yang paling penting murah, Mas. Ya kan? Paling penting murah, ya. Paling Tapi sadar nggak? tintanya pakai pigment yang kalau kena air nggak gampang luntur. Iya, nah itu juga serunya gitu sih. Jadi ya masih lumayan lah. Kalau dulu kan kena air sedikit-sedikit udah tukang udah telepon, Pak minta lagi gambarnya. Kalau ini agak lumayan lah gitu. Walaupun apalagi ya bulan-bulan sekarang ini ya, lagi hujan-hujan begini akhir tahun. Parah, Mas. Kita tuh ya lumayan cost juga lah kalau masalah printer itu ya. Apalagi gara-gara masalah harga tintanya masih luntur-lunturnya itu sih ngaruh banget sih emang. Ya, kadang-kadang orang terlalu cepat berpikir murah gitu, tapi ternyata tintanya gampang luntur, kena air, ngeprint lagi, jadinya lebih mahal malah dan butuh waktu ya. Malah bisa nyetop proyek gitu kalau gitu caranya. Iya, bisa nyetop proyek satu, Mas, tapi yang paling penting kalau kita punya gambar yang berkualitas, kita tuh maju depan klien tuh pede, Mas. Itu. Kan yang penting itu dulu. Itu dulu, kita pede, betul. Ya, pede, gambarnya bagus gitu, jadi menambah kesan profesional lah. Asik. Iya. Serius nih, beneran. Iya, benar. Itu penting banget. Apa yang dipresentasikan tuh harus bagus memang gitu. Soalnya kan barang aslinya belum jadi. Jadi presentasi awalnya harus masih bagus. Bahasa arsiteknya masih jualan gambar gitu. Masih jualan gambar. Iya, betul. Oke. Terakhir nih. Dengan maintenance-nya gimana untuk keaktifan sehari-hari, terus untuk maintenance-nya sendiri gimana nih printer nih? Kalau printer ini tuh ada kerennya, Mas. Dia tuh bisa auto maintenance apa gitu ya. Auto maintenance mode ya. Oke. Auto maintenance mode. Nah, itu seru, Mas. Jadi kayak ini baru kejadian nih. Jadi kita kan sebenarnya waktu beli printer ini, kita kan punya printer A3 yang lama. Oke. Nah, printer A3 yang lama itu tintanya kering, Mas, karena nggak pernah dipakai. Oke. Karena kelamaan dipakai. Mesti di-maintain kan sebenarnya kan. Karena karena kita udah kasihkan sama printer yang baru ini gitu sih sebenarnya. Ya kan, habis itu printer yang lama, coba deh itu sayang, dicobain dulu deh, masih rusak kan dia. Tapi kalau ini keren, dia bisa automatic maintenance gitu, Mas. Itu sih yang paling oke-nya di situ sih. Jadi kita nggak perlu lagi ngasih tahu anak-anak, lu sebulan sekali cek gitu, nggak perlu. Iya, nggak perlu harus ngeprint gitu ya, harus seminggu atau 2 minggu sekali ada yang di print gitu, nggak perlu mikirin gitu ya. Nggak perlu mikirin kayak gitu dan itu nyebelin loh, Mas, kalau misalnya kita udah buru-buru gambar kejar deadline, habis itu ya printer rusak, males banget. Kalau garansinya gimana? Ini 3 tahun ya garansinya?
Itu sih, saya kan belinya di official store-nya Brother ya. Itu dapat garansi 3 tahun sih. Di Dapat ya? situ maksudnya di deskripsi pertamanya udah ditulis garansi 3 tahun gitu Mas. Jadi Harus 3 tahun. ya kayaknya mereka yakin banget sama barang ini tuh awet gitu Mas. Yakin banget ya. 3 tahun, berarti kan selama 3 tahun printernya dijamin bisa jalan terus. Udah balik modal belum tuh 3 tahun? Udah lah Mas, nggak nyampe 3 tahun. Nggak nyampe Udah ya 3 tahun ya? Nggak Kalau nyampe 3 kita tahun? ngeprint di A3 di, ya Mas tau lah, ngeprint A3 di Iya. luar kan, Iya. ya kan mahal banget. Paling 2 kali ngeprint udah bisa beli tintanya kali. 3 kali ngeprint lah. Iya, ada Gitu. benernya. Jadi Oke, emang- kalau gitu. Jadi kesimpulannya puas banget ya kalau dengan yang satu ini. Puas Mas, karena menurut saya ya itu dia, balik lagi kan, mau kayak gimana juga kita sebagai arsitek kan juga harus berpikir investasi yang bagus gitu. Males lah untuk ganti-ganti cepat atau segala macam, buang-buang waktu juga keluar-keluar untuk dapetin hasil printer yang terbaik. Ya kalau kita ngeprint di luar pasti kan hasilnya bagus. Tapi dengan si Brother ini tuh hasilnya lebih bagus sih kalau menurut saya. Yes. Gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Jadi semua teman-teman yang nonton bisa lebih paham apa fungsi dari printer yang seperti ini. Oke, Ya, thank you banget Bro Ilman. Sampai ketemu lagi Terima kasih ya. banyak. Udah Yo. punya dikasih kesempatan ngobrol sama Mas Dedi nih. Hey, kita ngefans pokoknya. Oke, kapan-kapan kita ngopi bareng lah. Iya, boleh dong Mas. Oke, kalau gitu. Sip. Oke. Makasih. Oke Mas. Iya, jadi udah lebih jelas kan ya dari penggunanya langsung printer ini dipakainya untuk apa. Nah, sekarang kita lanjut ke hasil pengujian kita. Nah, untuk pengujian cetak kami menggunakan materi yang memang umum dicetak dengan printer A3 seperti ini. Misalnya kalender, menu untuk restoran, brosur, dan lain sebagainya. Hasilnya untuk satu halaman A3 penuh, color membutuhkan waktu sekitar 40 detik sampai 1 menit 30 detik. Itu kencang banget gitu ya. Tergantung dari komposisi materi yang akan dicetak. Sementara untuk satu halaman A3 penuh grayscale ya hitam putih, waktu cetaknya sangat singkat, hanya sekitar 12 sampai 15 detik saja. Nah, kalau kita pakai kertas A4, kami bisa melakukan pencetakan materi yang sama dengan A3 tadi tapi di A4 ya. Nah, hasilnya untuk satu halaman A4 penuh color ya itu butuh waktu hanya 20 sampai 35 detik. Sementara A4 penuh untuk hitam putih waktu cetaknya hanya 3 sampai 5 detik saja. Untuk pencetakan duplex atau bolak-balik secara otomatis, printer ini membutuhkan waktu tidak jauh berbeda dari waktu pencetakan 2 halaman biasa. Proses membalik kertas di printer ini bisa dikatakan sangat cepat, hanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 detik saja. Lalu bagaimana dengan scanning? Nah, saat kami coba dengan setting 200 dpi, satu halaman A4 membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 detik dengan ADF. Untuk halaman A3 butuh 7 sampai 9 detik dengan ADF. Sementara untuk flatbed, ukuran A3 dan 4 sama-sama butuh waktu hanya sekitar 3 detik per halaman untuk scan standar 200 dpi. Sayangnya, printer ini memang belum mendukung scan duplex secara otomatis, jadi kita masih harus secara manual ya membalik kertasnya. Oke, kalau konsumsi dayanya gimana? Kita coba tes ya. Saat digunakan untuk print, konsumsi dayanya itu antara 12 sampai 22 watt. Sementara untuk scan saja, konsumsi dayanya di kisaran 15 sampai 18 watt saja. Kalau kita gunakan untuk copy, konsumsi dayanya bisa meningkat sampai sekitar 29 sampai 30 watt. Sesuai dengan klaim Brother ini ya. Namun biasanya itu hanya terjadi selama 2 sampai 3 detik saja kan. Nah, setelah proses scan selesai, ya otomatis printer ini menghabiskan daya yang sama dengan waktu printing aja tadi. Jadi turun dayanya hampir separuhnya. Oke, kalau harganya gimana? Nah, printer ini dipasarkan dengan harga resmi di 7.290.000. Ingat, ini adalah printer A3. Jadi harganya wajar kalau berada di atas printer untuk A4. Selain itu, fiturnya juga lengkap. Sementara untuk consumables-nya, cartridge warna hitam itu harganya 130.000. Sementara untuk tinta yang berwarna itu masing-masing juga 130.000. Untuk garansi nggak perlu khawatir karena Brother itu punya garansi resmi selama 3 tahun dan bisa ditangani di 187 service center di 86 kota di Indonesia. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia masih menggunakan cartridge. Ini bukan sistem ink tank ya. Jadi perhatikan, kalau sudah ada notifikasi dari printer terkait tinta sudah hampir habis, berarti siap-siap untuk beli cartridge baru. Ya. Nah, kemudian dia belum mendukung scan duplex secara otomatis.
Posisi keluarnya kabel dari dalam printer menurut kami juga ada di tempat yang agak nanggung nih. Ada baiknya kalau mekanismenya diubah jadi yang bisa membuat kabel-kabel jadi lebih rapi lagi. Dari sisi kelebihannya, ya tentunya dia sudah support kertas sampai A3, bahkan mendukung print auto duplex sampai kertas A3. Scanning itu juga A3, semuanya serba A3 dengan printer ini. Input tray menggunakan kaset dengan kapasitas yang terbilang banyak sampai 250 lembar plain paper 80 GSM. Konektivitasnya juga lengkap, tersedia USB, Wi-Fi direct tuh ada semua. Fitur juga bisa dikatakan lengkap termasuk dengan tersedianya email printing juga. Lalu masih ada LCD touch panel yang sangat memudahkan pengoperasian perangkat secara langsung. Dan dia menggunakan tinta pigmen yang cepat kering dan tidak mudah luntur bahkan kena air pun ya. Selain itu, tinta ini juga hasil cetakannya jadi tajam, premium quality. Kecepatan print dan scan-nya juga terbilang tinggi. Ya, printer A3 seperti ini memang hadir untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang memang sampai saat ini tetap masih ada. Bahkan ada kalangan profesional tertentu yang sangat butuh printer seperti ini untuk keseharian mereka. Jadi, kalau memang profesi kalian membutuhkan pencetakan di kertas dengan ukuran di atas A4 sampai ukuran A3, printer ini adalah salah satu printer masa kini dengan fitur modern yang bisa dipilih sebagai investasi untuk mendukung pekerjaan kalian. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.